Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Tubagus Malik, NPM 257333008. Di sini saya mendapatkan web dari solarindustry.com. Di sini transesterifikasi adalah proses pengolahan minyak nabati atau hewani yang dicampur dengan alkohol atau etanol dan katalis atau natrium hidroksida untuk menghasilkan metil ester dan gliserol. Program mandatory biodiesel B40 di Indonesia menggunakan metode transesterifikasi untuk mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Biodiesel berperan menggantikan solar yang semakin menipis ketersediaannya dengan energi terbarukan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, transesterifikasi merupakan tahap dalam mengoptimalkan proses pengolahan minyak nabati dan hewani menjadi bahan bakar biodiesel untuk lebih Apa sih itu transesterifikasi biodiesel? Adalah proses pengolahan minyak nabati atau hewani mencampur alkohol seperti metanol atau CH3OH atau etanol CH2H6O dan katalis seperti kalium hidroksida atau KH atau natrium hidroksida atau NaOH untuk menghasilkan metil ester dan gliserol. Mudahnya, transesterifikasi adalah reaksi kimia yang mengubah minyak nabati atau lemak hewani menjadi bahan bakar biodiesel. Ini proses untuk produk biodiesel karena perannya untuk menurunkan viskositas atau tingkatan kekentalan bahan baku yang dalam hal ini adalah minyak nabati atau lemak hewani. Hal ini karena minyak nabati perlu melalui proses transesterifikasi untuk menyamakan kekentalannya ke tingkat yang serupa dengan viskositas konvensional, yakni bahan bakar fosil agar kompatibel penggunaannya. Meskipun demikian, transesterifikasi biodiesel menjadi metode ekonomis, efisien, dan lebih cepat daripada metode lainnya untuk menghasilkan bahan bakar dengan beragam manfaat kehidupan baik aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di sini ada prosesnya, yaitu pertama memasukkan asam lemak atau FEM ke dalam reaktor yang memiliki alat pemanas dan pengaduk. Kedua, sembari melalui proses pemanasan, pengadukan terus bekerja hingga reaktor mencapai suhu 63 derajat Celcius. Lalu memasukkan campuran metanol dan kalium hidroksida untuk menghasilkan reaksi yang berlangsung selama 1-2 jam. 3. Setelah proses transesterifikasi 1 selesai, maka akan menghasilkan reaksi berupa metil ester dengan konversi 94%. Keempat, hasil reaksi tersebut akan melalui pengendapan kembali dalam rentang waktu khusus. Dalam jangka waktu tersebut, endapan akan menghasilkan pemisahan alami dari metil ester dan gliserol, yang mana gliserol akan menempati posisi bawah karena ukuran yang besar. Kelima, proses transesterifikasi 2 akan berlanjut setelah mengeluarkan gliserol. Keenam, proses pengendapan akan berjalan lebih sebentar dari proses esterifikasi 1 karena jumlah gliserol pada hasil reaksi relatif kecil sehingga akan larut dan mudah pada proses pencucian.
Di sini ada cara kerjanya, yaitu mengubah reaksi minyak nabati atau hewani atau trigliserida dengan alkohol dan katalis yang menghasilkan metil ester dan gliserol. Alkohol seperti metanol atau CH3OH atau etanol CH2H6O dengan katalis berupa kalium hidroksida atau KOH atau natrium hidroksida NaOH. Tujuannya mengkonversikan trigliserida menghasilkan biodiesel. Katalisnya itu katalis basa berupa natrium etanol NaOH atau kalium hidroksida KOH. Produk sampingnya itu gliserol. Kecepatan prosesnya memiliki efisiensi proses yang cepat dan menghasilkan biodiesel dengan konversi tinggi. Bahan baku minyak dengan FFA atau asam lemak rendah atau minyak yang telah melalui proses esterifikasi. Alasan mengapa asam lemak bebas perlu melalui proses sedangkan resterifikasi cenderung lebih efisiensi karena dengan rentang waktu khusus dapat menghasilkan produk dengan konversi tinggi. Dalam hal ini, proses biodiesel akan menjadi lebih mudah dan menguntungkan jika memiliki telah bersih dari FFA karena dapat langsung melalui reaksi transesterifikasi. Keunggulannya di sini ada 1. Ramah lingkungan, yaitu energi terbarukan, ada aman dan biodegradable, ada kinerja mesinnya meningkat, pertumbuhan ekonomi lokal, dan terakhir menekan dependensi minyak bumi. Kesimpulannya itu transesterifikasi menjadi salah satu tahap penting dalam mengolah minyak nabati atau lemak hewani menjadi biodiesel. Biodiesel telah menjadi energi alternatif bagi banyak kendaraan dan mesin. Selain untuk mencegah habisnya ketersediaan minyak bumi, penerapan bahan bakar ini juga mendukung perubahan menuju energi berkelanjutan. Sekian, terima kasih.